Perkenalkan, nama saya Aftan Mutamakin, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan media dan sumber belajar sebagai kunci menciptakan pengalaman belajar yang hidup, bermakna dan berkesan bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama ialah di slide pertama ini kita bahas tentang transformasi belajar di SDMI. Maksudnya transformasi itu perubahan cara belajar supaya gak lagi monoton atau cuma fokus ke buku aja. Nah, media dan sumber belajar jadi faktor penting buat bikin pembelajaran lebih hidup, seru dan gampang dipahami siswa. Jadi, guru dituntut lebih kreatif dalam memilih media supaya anak-anak lebih semangat belajar. Yang selanjutnya ialah klasifikasi media pembelajaran. Di sini dijelaskan kalau media pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah media audio, yaitu media yang mengandalkan pendengaran, misalnya podcast, rekaman suara atau radio pendidikan. Yang kedua ialah media visual, yaitu media yang mengandalkan penglihatan seperti gambar, poster, diagram, grafik atau foto. Yang terakhir ialah media audiovisual, yaitu gabungan suara dan gambar. Contohnya video pembelajaran atau video edukasi. Biasanya media ini paling menarik karena siswa bisa lihat sekaligus secara penjelasannya. Lanjut, yang ketiga, sumber belajar lebih luas dari sekadar buku. Nah, kalau biasanya kita mikir sumber belajar itu cuma buku paket, sebenarnya gak sesempit itu. Sumber belajar itu semua hal yang bisa membantu siswa memahami materi. Contohnya lingkungan ke sekitar, internet, museum, narasumber. Bahkan pengalaman sehari-hari juga bisa dijadikan sumber belajar. Jadi guru gak harus terpaku sama buku, tapi bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar siswa. Lanjut, slide yang keempat, mengapa media itu penting? Nah, media itu sangat penting karena punya banyak manfaat. Yang pertama ya bisa meningkatkan motivasi belajar. Anak-anak jadi lebih tertarik mengikuti pelajaran. Yang kedua, membantu memberikan pengalaman yang lebih nyata. Misalnya, materi tentang hewan akan lebih gampang dipahami kalau ditunjukkan gambar atau video. Yang ketiga, media juga bikin siswa lebih mudah mengingat materi karena mereka gak cuma mendengar penjelasan, tapi juga melihat bahkan mengalami langsung proses belajarnya. Set yang kelima, strategi pemilihan media. Gak semua media cocok dipakai di setiap pembelajaran, makanya guru harus pintar-pintar memilih media. Yang pertama harus relevan, artinya sesuai sama tujuan pembelajaran. Yang kedua tentunya efektif. Jadi media tersebut benar-benar membantu proses belajar dan gak malah bikin ribet. Yang ketiga adaptif, artinya bisa digunakan sesuai kondisi guru maupun siswa. Jadi media yang dipilih harus mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut, slide yang keenam ialah lingkungan sebagai laboratorium alam. Nah, ini menjelaskan kalau lingkungan sekitar juga bisa dijadikan tempat belajar. Misalnya, alam sekitar bisa dipakai buat belajar IPA secara langsung. Perpustakaan juga bukan cuma tempat pinjam buku, tapi tempat siswa mencari informasi lebih luas. Terus guru juga harus bisa membawa contoh kehidupan sehari-hari ke dalam kelas supaya materi terasa lebih nyata dan siswa lebih mudah memahami kaitannya dengan kehidupan mereka. Lanjut, menuju pembelajaran SDMI yang interaktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang memilih media sesuai kebutuhan siswa. Kalau media digunakan dengan tepat, suasana kelas jadi lebih aktif, menyenangkan, dan siswa lebih mudah memahami materi. Harapannya, pembelajaran di SDMI bisa menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan membuat siswa lebih semangat belajar. Kesimpulan dari
yang saya bahas ialah, jadi kita dapat disimpulkan bahwa media dan sumber belajar memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di STMI. Dengan memilih media yang tepat dan memanfaatkan sebagai sumber belajar yang ada, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih, mungkin ini yang saya dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami siap berdiskusi.